Karena larangan itu ada kelas ringan, ada yang kelas berat. Lah ini menerangkan jika kalian mampu berhasil menjauhi larangan-larangan Allah kelas berat, maka Allah akan memberi 2 bonus. Bonus yang pertama, nukafir angkum sayyiatikum. Segala kesalahan-kesalahan kecil, segala dosa-dosa kecil akan ditutupi oleh Allah. Gratis, tidak ada sanksi, tidak ada siksaan. Tanpa ditobati, tanpa diistighfari, sudah ditutupi secara otomatis. Ini bonus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia, dalam acara yang sangat mulia pula. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita, dan semoga jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah, hingga di akhirat nanti. Untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, saya akan membacakan surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu, jika kalian menjauhi kabairoma, besarnya sesuatu, tunhauna, yang kalian dilarang, anhu, darinya, nukafir, tentu menutupi kami, angkum, dari kalian, sayyiatikum, keburukan-keburukan kalian, wa nudkhil, dan akan memasukkan kami, kum, kepada kalian, mudkhalan, di tempat masuk, kariman, yang mulia, yang terhormat. Allah Ta'ala mengatakan, in tajtanibu kabairoma tunhauna anhu, jika kalian mampu menjauhi larangan-larangan Allah kelas berat. Karena larangan itu ada kelas ringan, ada yang kelas berat. Lah ini menerangkan jika kalian mampu berhasil menjauhi larangan-larangan Allah kelas berat, maka Allah akan memberi 2 bonus. Bonus yang pertama, nukafir angkum sayyiatikum.
segala kesalahan-kesalahan kecil, segala dosa-dosa kecil akan ditutupi oleh Allah. Gratis, tidak ada sanksi, tidak ada siksaan. Tanpa ditobati, tanpa diistighfari, sudah ditutupi secara otomatis. Ini bonus pertama. Kemudian bonus yang kedua, wa nudkhilukum mudkhalan karimah. Allah akan memasukkan kalian di tempat masuk yang sangat amat mulia, yang sangat amat terhormat, yaitu surga. Allah menggunakan adkhala yudkhilu, memasukkan. Beda dengan dakhala yadkhulu, masuk. Berarti ada orang masuk surga, ada orang dimasukkan surga. Kira-kira enak mana? Masuk surga dan dimasukkan surga. Kalau masuk surga berarti masuk sendiri, lantainya cari sendiri, nomor kamarnya cari sendiri, tas tentengnya ditenteng sendiri, Pak. Kalau dimasukkan berarti kelas VIP, sehingga baru nongol di depan surga sudah ada pelayan-pelayan wildanun mukhalladun datang menyambut panjenengan. Dan tas tenteng panjenengan sudah dibawakan, panjenengan tidak perlu cari lantai berapa, kamar nomor berapa, cukup tinggal nganut saja. Karena kalau cari sendiri betapa susahnya, Pak. Karena ardhuhas samawati wal ardh, luasnya bumi itu, surga itu seluas langit dan bumi. Berarti kan luar biasa. Maka cukup kalau panjenengan mampu menjauhi semua dosa-dosa besar, panjenengan akan diberi bonus oleh Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia itu ada dua. Ada yang disebut al-kabairu, dosa-dosa besar, seperti petinju kelas Mac-Tyson itu. Kemudian yang kedua as-shaghairu, dosa-dosa kecil. Kemudian apa? Definisi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dalam hal ini ulama-ulama berbeda. Saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama al-kabairu, kullu ma nahawa anhu fi kitabi. Dosa baru dikatakan besar kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti apapun larangan-larangan yang ada di dalam Quran itu namanya kabair, dosa besar. Contoh seperti apa? Makanan, bangkai, darah yang mengalir, babi, hewan-hewan yang disembelih dengan menyebut nama Tuhan selain Allah. Kalau panjenengan menyembelih ayam dengan mengucapkan bismillah, kalau ada orang menyembelih ayam dengan menyebut bismi nyi loro kidul, berarti apa? Itulah yang dilarang oleh Allah. Itu namanya kabair. Beda dengan shaghair.
Saghair adalah setiap dosa, Pak, yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Setiap dosa yang dilarang oleh Nabi. Dalam urusan makanan, Nabi Muhammad menambah 2, yaitu burung yang bercengkeram, kemudian binatang buas yang bertaring. Sehingga Al-Quran melarang 4, sementara Nabi Muhammad melarang 2. Kalau mengikuti kaidah ini, berarti larangan 4 itu termasuk kabair, jangan sekali-kali diterjang. Namun kalau larangan Nabi Muhammad ya harus dijauhi. Namun umpama terpleset ya, sehingga tetap makan, itu berarti dosanya kelas saghair, kelas kecil. Itu sekedar definisi saja. Kemudian yang kedua, Pak, yang dimaksud al-kabair adalah kullu dzanbin yu'adu bin nari wal azabi wal laknati wal hadfid dunia. Dosa baru dikatakan besar kalau ada ancaman neraka, ada ancaman siksa, ada ancaman laknat, dan ada hukum had di dunia. Ada hukum had di dunia. Seperti potong tangan buat pencuri, seperti dikisos karena pembunuhan, dan lain sebagainya. Sehingga disebut kabair. Karena ada ancaman neraka, ada ancaman azab, ada ancaman laknat, dan ada hukum had di dunia. Seperti apa? Pembunuhan. Allah Ta'ala mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahu wa a'addalahu azaban azim. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, hukumannya 5. Langsung dihukum Allah 5. Pertama, jahannamu, neraka jahanam. Yang kedua, khalidan fiha, kekal untuk selamanya. Walaupun hajinya sudah 40 kali, umrohnya 73 kali. Kalau dior menembak orang Islam, Pak, ini langsung jahanam, langsung kekal, Pak. Sehingga jenengan lihat kalau di Palestina sekarang ini orang Islam yang mati sudah 11.000 lebih, Pak ya. Lalu bagaimana hukumnya itu? Bagaimana ancaman Allah buat mereka? Kemudian yang ketiga, wa ghadiba, Allah murka. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknat. Kemudian yang kelima, wa'adalahu azaban azima, Allah menambahi berbagai macam siksa. Lah, karena ada ancaman neraka, ada ancaman azab, ada ancaman laknat, dan ada hukum had di dunia, maka pembunuhan dengan sengaja itu termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Makanya ayat ini memberi dorongan agar panjenengan betul-betul menjauhi hal itu. Tirulah para sahabat. Walaupun dalam menghadapi masalah besar, mereka tidak mau mengotori tangannya dengan darah. Ada seorang laki-laki ketemu Nabi. Kemudian dia mengatakan, Bi, baru saja Bi, saya menceraikan istri saya. Nabi balas ngomong, ngapain? Dingin-dingin kok megat bojo. Kata dia, Bi, untuk masalah itu jenengan tidak perlu tahu, Bi.
Kata Nabi, oh ya, aku paham. Berarti apa? Dia pulang dari kebun sambil membawa cangkul, begitu masuk ke rumah, buka kamar istri, ternyata istrinya klon dengan laki-laki lain. Coba kalau orang tidak sadar hukum, Mbak ya, langsung dia menggunakan jurus pacul. Cerok, kan bahaya, sehingga dia akan kena kisos Pak itu, karena membunuh kan, sementara zina kan lain itu. Akhirnya adalah daripada begitu, maka dia menggunakan jurus anak muda apa? Kipas-kipas cari angin, bojo lepas cari yang lain. Itu prinsip dia. Jadi tidak mau mengotori darah. Samalah dengan Utsman bin Affan sebagai khalifah, kemudian dia diberontak oleh pemberontak hanya sekitar 500. Dikepung istananya, Abu Hurairah memberi saran supaya dilawan saja. Apa kata Utsman? Aku tidak mau mengotori tanganku dengan darah. Akhirnya dibiarkan. Tentaranya dibiarkan, tidak diberi instruksi untuk melawan. Polisinya juga dibiarkan, tidak diberi instruksi untuk melawan. Akhirnya betul kan, pas tahajud selesai membaca Quran langsung disergap, kemudian Utsman dipancung gitu. Mati dalam keadaan membaca Al-Quran, dan Quran yang dibaca Utsman ketika itu masih ada kan di museum Pak ya. Di museum itu masih ada darahnya, masih ada di situ. Itulah kehebatan orang-orang mukmin supaya bersih dirinya dari darah, karena darah ini luar biasa pertanggungjawabannya. Kemudian yang saya akan menerangkan di sini adalah az-zina. Termasuk kabair, dosa-dosa besar adalah az-zina. Padahal zina di zaman sekarang kan koyok-koyok biasa lah ya. Padahal dia itu termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Walaupun ditobati loh Pak, dampaknya tetap ada. Terbawa sampai wafat. Makanya saya akan menjelaskan tentang zina. Di dalam Al-Quran Pak, kata-kata az-zina wa mustaqqatuhu dan pecahan-pecahannya itu terulang 9 kali. Terulang 9 kali, ini menunjukkan jamak lil kilah itu. Berarti kejadian zina itu betul-betul banyak. Makanya Islam perlu memberi bimbingan agar orang Islam tidak melakukan perzinahan. Kemudian apa yang dimaksud zina? Di dalam hal ini Pak, antara Islam dan orang Barat itu beda. Di dalam mendefinisikan zina. Kalau Dusturul Gharbi, undang-undang negara Barat Pak, bahwa zina itu baru dianggap merupakan tindakan jahat apabila yang dizinai anak-anak di bawah umur. Itu baru dianggap zina sebagai pelanggaran. Atau menzinai perempuan yang statusnya masih punya suami dan suaminya tidak ridho gitu. Kalau suaminya ridho tidak apa-apa, itu bukan pelanggaran, itu merupakan hak asasi. Kemudian bagaimana kalau dewasa sama dewasa, bujang sama bujang zina, itu tidak dianggap zina, dianggap hak asasi manusia. Itulah enaknya Pak. Makanya enak hidup di Barat ya.
Sehingga zina itu betul-betul bebas, karena yang dianggap pelanggaran itu hanya ketika memperkosa anak di bawah umur atau menzinai perempuan yang masih punya suami dan suaminya tidak ridho. Kalau sama-sama ridho biasa Pak, 1 minggu gantian bojo sama temannya itu. Ya itu. Nah sekarang bagaimana zina dalam pandangan Islam? Ternyata zina dalam pandangan Islam itu adalah iltiqaul khitani bil khitani fi ma la yujizul Islam. Hubungan kelamin Pak, yang tidak dibolehkan oleh Islam. Setiap hubungan kelamin yang tidak diredhoi, tidak dibolehkan, tidak dihalalkan oleh Islam, itulah namanya zina. Sedangkan hubungan kelamin yang dibolehkan oleh Islam hanya 2. Hal ini bisa jenengan lihat di dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun, yaitu surat yang ke-23 ayat 5 sampai 7. Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Termasuk orang-orang mukmin yang sejati yang akan memperoleh kesuksesan dunia di alam barzah dan di akhirat nanti adalah orang yang bisa menjaga kemaluannya. Kemaluan betul-betul dijaga. Jangan sampai kelihatan orang lain, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Karena la'anallahu an-nadhira wal mandhura ilaihi, Allah melaknat kepada orang yang melihat auratnya orang lain, dan Allah juga melaknat kepada orang yang auratnya kelihatan. Yang memandang dilaknat oleh Allah, yang dipandang juga dilaknat oleh Allah. Kata-kata laknat Pak, dijauhkan dari rahmah. Sehingga kalau ada orang dilaknat oleh Allah, dia dijauhkan dari surga, berarti didekatkan ke neraka. Semakin lama semakin dekat dengan neraka, semakin lama semakin jauh dari surga terlanat. Illa ala azwajihim, kecuali kemaluan itu disalurkan kepada pasangan-pasangan hidupnya sendiri. Auma malakat aimanuhum, atau disalurkan terhadap perempuan-perempuan budak yang dimiliki. Berarti orang laki-laki mukmin itu bisa menyalurkan syahwatnya kepada 2 golongan. Golongan pertama kepada istrinya sendiri, kemudian yang kedua kepada budak-budak perempuan yang dimiliki. Sehingga kalau zaman dulu banyak orang Islam yang punya budak-budak perempuan, digauli tanpa harus dikawin. Seperti Nabi Muhammad punya budak namanya Maria, digauli pun tanpa kawin. Dan rata-rata mereka senang. Karena apa? Kalau hamil, harapan merdeka, karena menjadi ummul walad. Ummul walad, ibunya anak yang merdeka, sehingga tuannya wafat, otomatis dia menjadi merdeka juga. Dari sini nyata sekali Pak, bahwa yang disebut zina dalam Islam itu adalah menyalurkan syahwat kepada selain 2 itu. Sehingga kalau ada orang menyalurkan syahwatnya kepada ibunya sendiri, ya zina.
menyalurkan syahwat kepada anak perempuannya sendiri juga zina, menyalurkan syahwat kepada pembantunya juga zina. Yang dianggap tidak zina hanya itu saja. Itulah definisi zina dalam pandangan Islam. Sekarang hukum zina. Semua ulama sepakat bahwa zina itu haram. Dasarnya adalah surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32. Allah Ta'ala mengatakan la taqrabuz zina. La taqrabu, janganlah kalian mendekati azina zina. Bayangkan Pak, pilihan kata yang luar biasa. Bukan begini, la taznu, kalian jangan zina, tidak. Tapi la taqrabuz zina, kalian jangan mendekati zina. Mengapa demikian? Karena la taqrabu itu lebih hebat, lebih dahsyat. Zina tidak akan terjadi kalau tidak ada muqaddimatu, pendahuluan. Mana mungkin ada seseorang itu ketemu cewek langsung menggunakan jurus banting, langsung, itu kan namanya pemerkosaan, bukan perzinaan. Kalau zina harus ada kurban, mendekati dulu, setelah itu baru in the point. Sehingga ablagu, omongan Allah ini betul-betul dalam sekali, betul-betul balaghah sekali. Mengapa? Karena zina baru bisa terjadi kalau ada muqaddimatuz zina, pendahulu zina. Apa maksudnya? Pertama, an-nadratu, Pak. Pertama, gara-gara pandangan, Pak. Gara-gara pandangan, akhirnya apa? Timbul at-tabassumu, senyum-senyum. Setelah senyum dibalas senyum, fakalamun, lalu terjadi apa? Kenalan, Pak ya, omong-omong gitu. Setelah omong-omong ta'aruf, terjadi kenalan. Setelah ta'aruf mau'idun, mengadakan perjanjian untuk ketemu di mana? Ketemu di hotel atau ketemu di embong. Kemudian faliqaun, lalu terjadilah pertemuan sesuai dengan janji, sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sesuai dengan tempat. Lah setelah liqa terjadilah sofha, jabatan, Pak. Semula jabatan tangan itu, kemudian yang kedua jabatan pipi, sehingga disebut kublah, cium mencium. Setelah itu baru terjadi, Pak, lamsun, sentuh menyentuh. Kemudian bab berikutnya mu'anaqah, rangkul merangkul gitu. Setelah itu ghamzun, apa Pak? Meraba-raba. Lah setelah itu baru Pak, apa? Massosun. Istilahnya apa Pak ya? Anak muda itu mulut ketemu mulut itu Pak. Itu namanya massosah Pak itu. Setelah itu baru apa? Lah itu in the point gitu. Terjadilah perzinaan. Jadi zina akan terjadi melalui bab-bab sebanyak itu. Makanya anak-anak muda membuat syair Pak ya. Dawaul qalbi takbilun walamsun wa isbahun ala batnin nisa'i. Itu anak-anak yang rindu itu begitu. Dawaul qalbi, obat hati, takbilun adalah mencium, walamsun dan sentuh-sentuhan. Setelah itu baru wa isbahun, berenang ala batnin nisa'i, di samudra perut perempuan. Itu kan
ungkapan-ungkapan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa itulah zina tidak akan terjadi tanpa diawali dengan bab-bab tersebut. Makanya Al-Quran itu luar biasa di dalam memilih kata-kata, yaitu la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Baru dekat saja tidak boleh, apatah lagi melakukan zina. Dan jangan difahami terbalik, Pak, janganlah kamu dekat-dekat dengan sepur, tapi kalau numpak sepur ya boleh. Begitu apa? Mafhum mukhalafah yang tidak benar. Kalau mendekat saja tidak boleh, apatah lagi melakukan. Kemudian sekarang, mengapa perzinaan dilarang oleh Islam? Islam menjawab, innahu fakana fahisah wasa'a sabila, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang paling jelek. Sekarang apa kejinya zina, Pak? Pertama, merusak keturunan. Merusak keturunan. Bayangkan kalau ada seseorang, Pak, melakukan perzinaan dan ternyata hasil, Pak, hamil. Kira-kira anak yang ada di dalam kandungan itu anaknya siapa? Kan waladun lil firas itu. Berarti hasil perzinaan, hasil tidur di suatu tempat kan begitu. Sehingga kalau kebetulan anak yang dilahirkan itu perempuan, siapa walinya, Pak, ketika kawin? Ya kalau laki-laki, ketika kawin tidak perlu wali. Ya, namun kalau anak itu lahir perempuan, lalu siapa yang akan jadi wali? Hakim, Pak. Nah, berarti konangan kan? Kalau dia itu anak yang orang tuanya tidak genah. Akhirnya apa? Bagaimana si laki-laki, kemanten laki-laki, kira-kira meneruskan perkawinannya apa tidak itu? Karena ternyata anak yang dikahwini itu adalah anak hasil yang tidak benar. Walaupun anak itu suci, Pak, ya, yang salah kan orang tuanya kan. Namun yang namanya perilaku atau gen, lah, gen itu kan turun ke bawah. Makanya ulama-ulama mengatakan azina dainun wa qadha'uhu fi dzurriyyati. Zina itu ibarat utang. Karena utang berarti wajib bayar. Ternyata bayarnya jatuh kepada anak cucu. Kalau tidak anaknya bagus-bagus bisa pula nanti cucunya yang terkena. Makanya betul-betul merusak keturunan. Ini pertama. Kemudian latir kata lahu min abi. Sewaktu-waktu ayah yang menghamili meninggal dunia, maka anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah tidak dapat bagian waris. Walaupun bapaknya kaya raya, anaknya fakir miskin, karena menjadi anak yang terlantar gara-gara ayahnya hanya sekedar memuaskan nafsu, tidak dapat warisan. Dia hanya dapat warisan dari ibunya saja. Sementara ibu tidak kerja, dia hidup saja karena nafkah dari suami. Berarti anak laki-laki hasil haram itu betul-betul harus berkeringat sendiri, bekerja sendiri, tidak mengharapkan warisan dari orang tuanya. Berat kan itu? Berarti betul-betul bahaya. Kemudian yang ketiga, kasratul mauta. Gara-gara banyak perzinaan, maka pasti banyak terjadi pembunuhan. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi Muhammad mengatakan ma fasaz zina fi qaumin illa kasura fihimul mautu. Tidaklah perzinaan merajalela, melainkan terjadilah
pembunuhan yang luar biasa, kematian yang luar biasa. Dan hal itu jenengan bisa lihat sendiri kan, di Jakarta tiap hari berapa banyak bayi-bayi yang ditemukan dibuang di selokan, dibuang di tempat sampah. Bahkan pernah loh Pak, satu hari saja mereka menemukan 50 bayi Pak. 50 bayi itu yang ketahuan, belum yang dimasukkan WC dalam keadaan hidup Pak. Anak tidak berdosa masuk WC, minum itu, makan itu, mencium bau itu kok mentolol itu loh Pak. Itu kan luar biasa jahatnya itu. Dan ini merupakan sabda Nabi, sehingga betul-betul mukjizat lah Nabi tahu apa yang akan terjadi akibat dari perzinahan. Kemudian yang keempat, zina memunculkan berbagai penyakit dahsyat. Zina melahirkan, memunculkan berbagai penyakit yang dahsyat. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad mengatakan lam tadharil fahisah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasafihimul auja allati lam takun fi aslafihim. Apabila perzinaan sudah merajalela dan dikerjakan secara terang-terangan. Yang dimaksud dikerjakan dengan terang-terangan artinya apa? Ya tempat lokalisasi jelas. Sehingga orang setiap butuh tinggal mampir itu. Sehingga ada istilah apa? Mampir dulu. Ada yang disebut itu perusahaan Marimas itu. Tahu Marimas ya? Marimas. Itu kan banyak sekali di tempat-tempat manapun banyak diketahui, sehingga orang yang kepingin menyalurkan syahwat tinggal cari ke tempat itu ketemu sudah. Lah kalau perzinahan sudah nampak mejeng seperti itu, maka Allah pasti akan mengirimkan berbagai macam penyakit yang tidak pernah terjadi pada zaman dahulu. Ya tak? Ketika panjenengan masih kecil, jenengan apal dengan penyakit sifilis, apal dengan penyakit raja singa, yaitu kencing nanah, kencing darah, kencing biasa saja sakit, apatah lagi kencing darah, kencing nanah. Kita kena udun saja sakit, ketika brodol, bagaimana kalau yang keluar dari kemaluan itu nanah dan darah seperti apa? Kemudian sekarang ini dan belum ditemukan obatnya adalah virus HIV yang luar biasa. Dan apalagi penyakit-penyakit yang akan nongol setelah itu. Banyak. Kemudian yang kelima Pak, akibat dari perzinahan maka orang Islam dilarang kawin dengan penzina dan dilarang mengawinkan anak-anak putrinya dengan penzina. Berarti apa? Betul-betul dijauhi orang, dijauhi masyarakat. Dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 3, Allah mengatakan az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan. Laki-laki penzina tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan penzina atau perempuan musyrik. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun, begitu pula perempuan penzina tidak layak dikawini kecuali oleh laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Bayangkan zina dan kesyirikan disejajarkan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya perzinahan. Kemudian sanksi zina,
Di dalam Islam, Pak, sanksi zina itu tidak hanya di dunia, tidak hanya di alam barzah, tidak hanya di akhirat, namun kesemuanya dapat. Sehingga di dalam Al-Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 2 Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bila ada orang melakukan perzinaan dan dia belum pernah kawin, maka deralah mereka masing-masing 100 kali. Namun kalau sudah pernah kawin atau berstatus punya istri, punya suami, ternyata masih melakukan zina, maka hukumannya rajam. Berat kan? Rajam itu kan lebih sadis bila dibanding dengan kisos. Kalau kisos itu hanya 5 menit wafat, 10 menit wafat, dipancung, dulu putus kan, selesai. Sementara rajam, dia ditanam separuh badan, kemudian dilempari batu tak 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 sampai wafat. Coba jangan pernah kesandung lah ya, kesandung sekali tuk saja, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, terasa kan? Lah mengapa hukuman zina dirajam? Karena nikmatnya zina itu bisa dirasakan dari ujung kaki sampai ujung kepala, maka hukumannya pun sakitnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Begitu, Pak. Makanya ada kan perempuan yang datang kepada Nabi mengatakan, "Bi, tegakkan hukuman untuk aku, Bi." Kamu ngapain itu? Saya hamil, Bi, dari hasil perzinahan. Akhirnya apa? Nabi memanggil orang tuanya. Setelah orang tuanya datang, langsung dinasihati, "Pak, anak putri panjenengan jenengan bawa pulang, panjenengan rambut yang bagus. Bila anaknya sudah lahir dan doyan makan makanan selain air susu, maka bawa ke sini putri panjenengan. Setelah melahirkan dan anaknya sudah bisa makan yang lain, akhirnya dia dihukum oleh Nabi, dirajam, wafat. Setelah wafat, Nabi Muhammad mensolati. Umar protes besar itu, "Bim, orang zina mati, ngapain disolati?" Kata Umar, kata Nabi, "Wahai Umar, demi Allah, tobatnya perempuan ini bisa mencukupi 70 penduduk Madinah." Bayangkan, dia zina tidak ada yang tahu, dia hamil tidak ada yang curiga, karena memang dia punya suami yang kebetulan kerjanya di Kalimantan. Sehingga dia hamil tidak ada yang curiga. Ternyata dia datang sendiri ke sini minta dihukum. Itu namanya darkum, wanita sadar hukum. Karena dia sadar hukuman di dunia jauh akhafu, lebih ringan daripada hukuman besok di akhir. Akhirnya Umar mantuk-mantuk saja, merasa apa? Senang. Seperti itu. Berarti apa? Hukuman di dunia buat penzina itu bisa menghapus kesalahan. Yang penting ikhlas dengan hukuman-hukuman tersebut. Karena apa? Hukuman di akhirat jauh lebih berat. Kemudian apa hukuman di alam barzah? Hukuman di alam barzah Nabi Muhammad pernah ditunjukkan, Pak. Nabi Muhammad ketika jalan-jalan dengan malaikat Jibril dan Mikail di atas sebuah gunung, Nabi Muhammad mendengar jeritan yang luar biasa mengerikan. Nabi Muhammad tanya, "Wahai Jibril, suara apa itu?" Akhirnya Jibril mengajak Nabi meneruskan perjalanan mendekat suatu tempat. Ternyata di depan ada genuk gede itu. Begitu dilihat oleh Nabi, astagfirullah.
apa itu? Ariun wa ariyat, wanita telanjang, laki-laki telanjang kumpul jadi satu di tanur itu. Genuk yang seperti itu. Dan di bawah genuk ada api. Bila api naik tinggi, mereka kesakitan berteriak-teriak. Ketika api menurun, mereka tenang. Begitu ndak lama naik lagi, berteriak lagi. Nabi Muhammad tanya, manhum ya Jibril? Wahai Jibril, siapa mereka? Kata Nabi, azunatu wazaniyatu. Mereka adalah laki-laki penzina dan perempuan penzina. Bayangkan, itu hukuman di alam barzakh. Belum nanti hukuman di akhirat. Kemudian yang perlu diketahui, Pak, ada lagi asaddu zina dzanban wa uqubatan. Zina yang paling dahsyat. Ada kan al-kabir, kabirah, dosa besar, kemudian akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Nah, sekarang ada zina termasuk dosa besar dan ada lagi zina yang paling dahsyat. Pertama, azina bihalilati jarihi, zina dengan istri tetangga. Bahaya, pager makan tanaman. Ini betul-betul dahsyat dosanya, betul-betul dahsyat hukumannya, Pak. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud mengatakan, bi ayyuzan bi a'zam. Dosa apa bi yang paling besar? Nabi Muhammad menjawab, dosa syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya lagi, summa ayyun, kemudian mana bi? Kata Nabi, antaktula waladaka khosyata ayyakula ma'aka. Kamu membunuh anak kamu karena takut makan bersama kamu. Summa ayyun, kemudian mana lagi bi? Nabi menjawab, antuzania bihalilati jarika. Kamu berbuat zina dengan istri tetangga. Berarti apa? Zina dengan istri tetangga itu ringkengnya, Pak, sejajar dengan kesyirikan, sejajar dengan pembunuhan. Yang dibunuh malah anaknya sendiri, Pak. Berarti kan dosanya luar biasa. Makanya hati-hati. Mengapa kok dosanya bertumpuk-tumpuk, Pak? Iya, karena dia punya istri, punya suami, punya anak, rumahnya berjejer, lah kok dirusak. Itu kan berarti tidak hanya merusak istri, namun merusak keluarga. Kan begitu kan? Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Pak, zina dengan 10 perempuan, akhafu, itu dosanya lebih ringan. Hukumannya lebih ringan min antuzania bihalilati jarika, daripada zina dengan istri tetangga. Zina sekali dengan istri tetangga jauh lebih berat hukumannya dibanding dengan zina 10 kali dengan perempuan-perempuan lajur, kan begitu. Kemudian yang kedua, azina bikhalilatil mujahid, zina dengan istri para pejuang. Dia sudah tidak ikut perang karena ada tugas untuk menjaga anak-anak, menjaga kaum perempuan, kaum emak-emak. Karena Nabi Muhammad itu kan begitu, setiap mau perang, Pak, ada pengumuman siapa dari satu rumah, ada laki-lakinya 2, satu yang keluar, satu yang tetap menjaga di rumah. Begitu. Maka orang-orang laki-laki yang tidak ikut perang jangan macam-macam terhadap istri para pejuang. Sehingga kalau ada orang laki-laki mengganggu istri para pejuang, masya Allah, ancamannya berat sekali. Besok pada hari kiamat yuqalu lil mujahid hud,
min hasanati masyita. Kata Nabi Muhammad, besok pada hari kiamat, setelah orang-orang dibangkitkan kemudian kumpul di hadapan Allah Ta'ala, maka ada seseorang yang ketika dihisab oleh Allah, mujahid datang, ya Allah, orang laki-laki ini pernah menggauli istri saya di saat saya pergi berperang. Apa kata Allah? Hud min hasanatihi masyitada, sebagai imbalannya sekarang ambil pahala dia sekehendak kamu. Padahal hari itu hari yang sangat butuh amal soleh. Karena rumusnya fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi syadradiyah. Semua orang kepingin selamat, sehingga kepingin punya pahala yang banyak, sementara dia sekarang dipersilahkan untuk mengambil pahala laki-laki yang jahat sekehendaknya, sudah dihabisin. Sehingga walaupun dia itu sholatnya 60 tahun, puasanya 60 tahun, hajinya 60 kali, kalau pahalanya diambil terus, kira-kira habis apa kurang, Pak? Kan begitu. Akhirnya apa? Tidak punya pahala, yang ada hanya dosa. Fayut rohu fi ala wajhi fi jahannam. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Pada waktu itu Nabi Muhammad menoleh, Pak, kepada para sahabat, wa ma dhannukum, wahai laki-laki yang diberi amanat menjaga emak-emak, sekarang bagaimana perasaan kalian? Jangan macam-macam terhadap istri para pejuang. Kemudian yang ketiga, termasuk zina yang paling dahsyat adalah azina bil maharim, zina terhadap perempuan-perempuan yang masih jadi mahramnya. Itu, Pak. Sehingga Nabi ngomong alhamu almautu, gitu. Ipar, dulur ipar, Pak. Itu bahaya, seperti bahaya kematian. Makanya jenengan harus hati-hati dengan dulur ipar. Jangan lengah. Kemudian termasuk istri ayahnya. Itu juga apa? Mahram, kan? Di dalam hadis diterangkan, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang bersumber dari sahabat Al-Bara. Dia mengatakan, laki tu ami wa fiya dihiliwaun fakultu ila ain turid. Barok mengatakan, aku ketemu pamanku, di tangannya ada bendera. Lalu saya tanya, man, mau pergi kemana Anda? Kata pamannya, aku diutus oleh Nabi Muhammad kepada seseorang yang menzinai ibu tirinya. Aku diutus an akulahu, untuk membunuhnya, wa akhadhu malahu, dan aku disuruh mengambil harta kekayaannya. Bayangkan, Pak. Berarti apa? Kalau zina biasa diderah bagi yang belum pernah kawin, kalau sudah pernah kawin dirajam, namun khusus zina dengan istri ayahnya, ibu tiri, Pak, ya, maka hukumannya adalah bunuh dan dirampas semua harta kekayaan. Bayangkan itu, Pak. Kan luar biasa dasarnya. Kemudian yang terakhir al-mulawit, Pak, melakukan homoseks. Ini pun zina yang paling besar, Pak. Ulama-ulama kita mengatakan anjasun najasi, najis yang paling najis itu liwat, Pak, homoseks. Nah, bayangkan, anus tempat keluarnya apa, Pak? Rudal, Pak, ya, yang warnanya kuning loh, Pak. Itu kan najis. Ternyata di situ pula digauli. Itu namanya liwat.
Makanya liwat itu betul-betul dahsyat sehingga Nabi Muhammad mengatakan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapapun yang kamu dapati, kamu jumpai melakukan amalan seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah orang yang melakukan dan bunuh pula orang yang diperlakukan. Makanya banyak orang-orang Islam yang protes ya, gara-gara apa? Kelompok LGBT memamerkan dirinya di Indonesia. Makanya panjenengan setelah tahu begitulah bahayanya perzinaan, maka panjenengan harus betul-betul menjaga diri, jangan sampai zina. Toh Allah memberi solusi kan, kawin. Kemudian setelah itu panjenengan pun berkewajiban pula menjaga anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu melakukan perzinaan. Tiru imam panjenengan Pak. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah Pak, ketika bangun dari tidur untuk sholat tahajud, dia mau ke kamar kecil lewat di depan kamar anaknya. Kebetulan pintu kamar anaknya terbuka, Imam Syafi'i melihat ke dalam. Astagfirullah, anaknya masih mondok, ternyata kemaluannya sudah berdiri begini Pak. Imam Syafi'i nempuk dada, astagfirullah, anakku seperti itu sahabatnya. Langsung Imam Syafi'i sholat tahajud. Setelah subuh datang dia ngimami subuh. Setelah itu Imam Syafi'i berdiri mengatakan, bapak-bapak, siapa di antara panjenengan yang punya anak putri yang sudah waktunya kawin, yuk bisanan sama saya. Kira-kira jenengan berani enggak Pak gini? Berani? Ayo. Gak berani ya, karena kelas Imam Syafi'i lalu ada yang angkat tangan, pulau imam kagungan putri yang layak kawin, dah pulang bawa ke sini anak putri panjenengan. Setelah itu baru anaknya dipanggil, hari ini jam ini detik ini kamu kukawinkan dengan perempuan ini, anaknya bapak ini. Berontaklah, loh ya apa-apaan ini? Saya masih mondok, saya masih sekolah, ngapain kok dikawinkan? Adalah turuti perintah bapak. Akhirnya karena anak soleh Pak, manut sama ayahnya, dikawinkan. Setelah dikawinkan, langsung dikembalikan ke pondok, dibuatkan kamar sendiri untuk berdua Pak. Biaya hidup ditanggung orang tua. Membiayai anak yatim saja pahalanya besar Pak ya. Membiayai orang lain saja pahalanya besar, apalagi membiayai anaknya sendiri, membiayai mantunya sendiri, tentu lebih besar. Lah sekarang mengapa Imam Syafi'i begitu? Masih sekolah sudah harus dikawinkan? Iya. Imam Syafi'i mencari filsafah genteng Pak. Genteng itu selama masih utuh Pak, tempatnya di atas. Terhormat sekali, bisa melindungi apa? Melindungi jamaah, bisa melindungi penduduk rumah ya. Namun kalau genteng sudah jatuh, kemudian pecah, jadi apa Pak? Dia tidak akan naik lagi ke atas, dia malah menjadi sampah masyarakat, sehingga diambil dibuang di mazbalah, tempat sampah. Tidak ada yang diingus, tidak ada yang peduli sama nasibnya genteng. Kecuali orang Lamongan Pak, mau kereweng Pak ya. Untuk apa? Laweh sambil kelopo. Tapi syaratnya dicuci dulu, dibakar marong, lalu diletakkan di sambal kelopo, masonyus, sewedep sekali. Setelah sambal keloponya dimakan habis, kerewengnya dibuang lagi. Itulah nasib manusia. Makanya manusia itu kalau sudah kadung terlibat perzinaan atau sudah kadung terlibat korupsi, nasibnya seperti genteng, maka
anak walaupun masih belum kerja, walaupun masih sekolah Pak, kalau memang syahwatnya sudah menggebu-gebu, jenengan harus hati-hati, kawinkan saja. Kalau kurang umurnya Pak, bisa. Yang penting ada tazkiyah, rekomendasi dari apa? Pengadilan agama. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.